Selamat pagi Bu Ilsa dan teman-teman. Perkenankan kami dari kelompok 2 ingin membahas materi tentang data flow diagram. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut tentang data flow diagram, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Valentina Tri Budi Darsono dengan NIM 19007 sebagai pengumpul. Yang kedua ada Agnes Dewi Ayu Kristi dengan NIM 19008 sebagai presenter. Dan yang ketiga ada Rosa Kristiana Putri dengan NIM 19024 sebagai penyusun. Dan yang terakhir ada Maria Stella Fernanda dengan NIM 19039 sebagai anggota. Selanjutnya kita akan membahas diagram arus data atau DAD. DAD ini menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Nanti ini akan dijelaskan melalui beberapa grafik yang dicontohkan. Nah, selanjutnya ada yang namanya sumber data atau data source dan tujuan data atau data destination. Keduanya ini adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Entitas dapat merupakan sumber atau tujuan. Nah, selanjutnya ada yang namanya arus data atau data flow. Arus data atau data flow ini adalah perpindahan data di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan harus melewati transformasi data. Arus data dilabeli untuk menunjukkan data apa yang mengalir. Satu-satunya pengecualian adalah arus data antara proses dan penyimpanan data seperti arus data. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh dari simbol diagram arus data. Nah, di dalam diagram arus data itu terdapat beberapa simbol. Yang pertama adalah simbol bersegi yang biasanya disebut dengan sumber dan tujuan data. Nah, simbol ini merupakan sebagai orang dan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem yang diwakili oleh kotak persegi. Tujuan data juga disebut sebagai data sinks. Selanjutnya adalah arus data yang digambarkan oleh garis melengkung dengan anak panah. Arus data ke dalam atau keluar proses disajikan oleh garis lengkung atau garis lurus dengan anak panah. Hal ini akan menunjukkan kemana arus data tersebut bergerak, keluar ataupun ke dalam. Selanjutnya adalah elips atau proses-proses transformasi. Proses yang mentransformasikan data dari input ke output diwakili oleh lingkaran, seringkali disebut gelembung atau bubble. Selanjutnya adalah penyimpanan data yang disimbolkan oleh garis 2. Nah, garis ini menjelaskan bahwa penyimpanan data diwakili oleh 2 garis horizontal. Dan yang terakhir adalah pengendalian internal yang disimbolkan oleh segitiga. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal diberi nomor dan dijelaskan dalam tabel pendampingan. Selanjutnya adalah figur titik 2 yang menjelaskan tentang elemen-elemen dasar diagram arus data. Nah, pada contoh 3.2 ini menunjukkan bahwa input untuk memproses C adalah arus data B yang datang dari sumber data A. Output proses yang dihasilkan oleh data C adalah arus data D dan E. Arus data E dikirim ke tujuan data J dan proses F menunjukkan arus data D dan G sebagai input dan menghasilkan arus data I dan G sebagai output. Arus data G datang dari dan mengembalikan ke penyimpanan H. Arus data I dikirim ke tujuan data K. Selanjutnya adalah figur 3.3. Figur ini merupakan perwakilan dari sumber data dan tujuan data. Nah, keduanya ini diwakili oleh persegi yang mana diilustrasikan sebagai komponen A atau pelanggan, I atau bank, dan K sebagai manajer kredit. Nah, pengertian dari figur 3.3 ini, arus data G merupakan arus data biasa yang jelas. Dalam arus data G, data dari file piutang diambil
diperbarui, dan disimpan kembali dalam file. Arus data lain dalam figur titik 3 adalah di pembayaran pelanggan atau pada kolom B, dan yang D atau data pengiriman uang, E setoran, dan I data piutang. Jika dua atau lebih arus data bergerak bersama, garis tunggal digunakan. Contohnya, arus data B atau pembayaran pelanggan terdiri dari pembayaran dan data pengiriman uang. Proses 1.0 atau proses pembayaran membagi keduanya dan mengirimkannya ke arah yang berbeda. Data pengiriman uang atau D digunakan untuk memperbarui catatan piutang dan pembayaran atau E, dan didepositkan pada bank. Jika data mengalir secara terpisah, maka akan digunakan dua garis. Selanjutnya, kita akan memasuki figur titik 4. Dalam figur titik 4 ini, menunjukkan dua garis karena permintaan pelanggan tidak selalu menyertai pembayaran. Jika diwakili oleh arus data yang sama, elemen-elemen yang terpisah dan tujuan keduanya yang berbeda tidak jelas, dan diagram arus data lebih sulit untuk diinterpretasikan. Selanjutnya adalah proses merepresentasikan transformasi data. Jika kita melihat kembali figur 3.3, menunjukkan bahwa proses pembayaran C membagi pembayaran pelanggan ke dalam data pembayaran dan cek yang didepositkan dalam bank. Proses piutang yang diperbarui menggunakan data pembayaran dan piutang untuk memperbarui catatan piutang dan mengirim data piutang ke manajer kredit. Selain itu, juga ada penyimpangan data atau data store. Penyimpangan data atau data store adalah tempat data disimpan. Diagram arus data tidak menunjukkan media penyimpanan fisik atau seperti penyedia ataupun kertas yang digunakan untuk menyimpan data. Seperti yang ditunjukkan pada figur 3.3, penyimpanan data direpresentasikan oleh garis horizontal dengan nama file yang tertulis di dalam garis. Selanjutnya adalah sub pembagian DAD. Diagram arus data dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat, karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda, dan berbagai level dapat lebih baik untuk memenuhi permintaan yang berbeda. Level diagram arus data tertinggi disebut sebagai diagram konteks atau konteks diagram, karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Ini menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan sistem input dan output. Untuk contohnya akan dijelaskan pada figur 3.5. Selanjutnya adalah penggambaran oleh Aston pada figur 3.5. Figur ini mendokumentasikan prosedur pemrosesan penggajian pada S dan S. Sistem pemrosesan penggajian menerima data kartu waktu atau tim card dari departemen yang berbeda dan data karyawan dari sumber daya manusia. Sistem mengolah data-data ini dan menghasilkan 1. Laporan dan pembayaran pajak untuk badan pemerintah, 2. Cek pembayaran karyawan, 3. Cek penggajian pada akun penggajian di bank, dan yang terakhir ada informasi penggajian untuk manajemen. Aston menggunakan prosedur penggajian S dan S dalam tabel 3.1 untuk menyusun diagram konteks ke dalam level yang lebih rendah secara berturut-turut. Dalam tabel 3.1 dijelaskan 5 aktivitas pengolahan data sebagai berikut. Yang pertama ada memperbarui file induk karyawan atau penggajian. Yang kedua ada menangani kompetisi karyawan. Selanjutnya dalam bab ini dapat dilihat pembagian aktivitas ke dalam bagian-bagian lain dalam diagram arus data level rendah. Yang ketiga ada membuat laporan manajemen. Yang keempat ada membayar pajak, dan yang terakhir ada memasukkan entry ke buku besar.
Selanjutnya, ada aktivitas dan arus data dalam pemrosesan penggajian di S dan X. Aktivitas yang pertama adalah membarui file penggajian atau karyawan. Akan dilakukan input data berupa formulir karyawan baru dan formulir perubahan karyawan, serta akan menghasilkan data atau output data file penggajian atau karyawan yang diperbarui. Yang kedua, ada membayar karyawan. Dalam proses ini akan diinput data seperti kartu waktu, file penggajian atau karyawan, serta tabel tarif pajak, dan akan menghasilkan output data yakni cek karyawan, register penggajian, file penggajian atau karyawan yang diperbarui, serta voucher pengeluaran kas penggajian. Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan laporan. Yang akan diinput adalah data file karyawan atau penggajian dan akan menghasilkan output data laporan penggajian. Selanjutnya ada tahap pajak pembayaran. Ini nantinya akan diinput data file karyawan atau penggajian yang akan menghasilkan output data laporan pajak, pembayaran pajak, voucher pengeluaran kas pajak penggajian, serta file karyawan atau penggajian yang diperbarui. Dan yang terakhir adalah memperbarui buku besar. Nah, ini akan diinput voucher pengeluaran kas pajak penggajian serta voucher pengeluaran kas penggajian. Nah, nantinya akan dihasilkan output data berupa buku besar yang sudah diperbarui. Selanjutnya, Aspal membuat diagram konteksnya dan membuat diagram arus data level 0 atau disebut level 0 karena ada titik desimal yang berarti 0, 1, 0, 2, 0, dan lain-lainnya yang ditunjukkan pada figur 3.6. Nah, perhatikan bahwa beberapa input dan output data telah dikeluarkan dari diagram arus data. Contohnya dalam proses 2,0, arus data masuk dan keluar tidak terkait dengan entitas eksternal atau proses lainnya yang tidak digambarkan atau tabel pajak dan register penggajian. Arus data ini adalah internal untuk aktivitas pembayaran karyawan dan ditunjukkan pada level diagram arus data selanjutnya. Aston menggambarkan proses 2.0 atau membayar karyawan untuk membuat diagram arus data level 1 atau yang memiliki satu tempat desimal, 2,1, 2,2, dan lain-lain. Selanjutnya, pada figur 3.7 memberikan hal yang lebih mendetail mengenai pengelolaan data yang terlibat dalam pembayaran karyawan, dan itu termasuk tabel tarif pajak dan register penggajian arus data yang dihilangkan dari figur 3.6. Sama halnya, setiap proses figur 3.6 dapat dibuat menggunakan diagram arus data level 1 untuk menunjukkan level detail yang lebih besar. Selanjutnya adalah fokus 3.1 atau pedoman untuk menggambarkan diagram arus data. Beberapa pedoman umum untuk mengembangkan diagram arus data ditunjukkan dalam fokus 3.1. Dapat dipraktikkan level yang berbeda dari diagram arus data dengan menggambarkannya untuk permasalahan komprehensif yang disebut Flow Cash Disbursement Process pada akhir tiap-tiap konten bab. Kemudian bisa dibandingkan diagram dengan solusi pada akhir setiap bab. Nah, fokus 3.1 ini meliputi beberapa tema atau beberapa isi. Yang pertama, memahami sistem. Mengembangkan pemahaman ini dengan mengobservasi arus data organisasi, mengobservasi dan mewawancarai mereka yang menggunakan dan mengolah data atau memiliki kuesioner yang lengkap dengan membaca deskriptif naratif dari sistem atau dengan menelusuri transaksi sistem. Yang kedua, mengabaikan aspek tertentu dari sistem. Diagram arus data adalah diagram asal, arus, transformasi, penyimpanan, dan tujuan data. Hanya jalur kesalahan yang sangat penting yang tercakup. Jalur kesalahan yang tidak penting diabaikan. Menentukan cara sistem dimulai dan berhenti tidak ditunjukkan. Yang ketiga ada menentukan batasan sistem. Menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk semua data elemen yang relevan, karena komponen yang tidak termasuk tidak akan dipertimbangkan selama pengembangan sistem.
Yang keempat, ada mengembangkan diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan batasan sistem. Dalam pusat diagram adalah lingkaran dengan nama sistem. Di luar entitas sistem berinteraksi secara langsung dengan kotak-kotak di sisi lain, dihubungkan oleh arus data yang menggambarkan data yang terlewati di antaranya. Diagram arus data secara berturut-turut lebih detail dalam menggambarkan arus data di dalam sistem. Selanjutnya atau tahap kelima adalah mengidentifikasikan arus data. Mengidentifikasikan semua arus data atau pergerakan data signifikan memasuki atau meninggalkan sistem, termasuk tempat data dimulai dan tujuan akhirnya. Semua arus data datang dari dan menuju ke proses transformasi, penyimpanan data atau file, atau sumber atau tujuan. Arus data dapat berpindah dalam dua arah, ditunjukkan sebagai garis dengan panah pada kedua sisi, atau bisa dilihat kembali pada gambar G. Selanjutnya atau tahap keenam adalah mengelompokkan arus data. Arus data dapat terdiri dari satu kepingan datum atau lebih. Elemen-elemen data yang selalu mengalir bersama sebaiknya dikelompokkan bersama seperti yang ditunjukkan saat satu data mengalir hingga terpisah. Jika data tidak selalu mengalir bersama, tunjukkan sebagai arus data yang terpisah. Yang ketujuh, ada mengidentifikasikan proses transformasi atau menempatkan lingkaran dimanapun yang dibutuhkan untuk mentransformasikan satu arus data ke arus data lainnya. Semua proses transformasi sebaiknya memiliki satu arus data masuk ataupun keluar. Dan yang kedelapan ada mengelompokkan proses transformasi atau proses transformasi yang secara logis terkait atau terjadi pada waktu yang sama dan tempat yang sama sebaiknya dikelompokkan bersama. Jangan mengombinasikan komponen yang tidak terkait ke dalam proses transformasi tunggal. Jika data tidak diproses bersama atau terkadang diproses secara berbeda, maka dipisahkan. Selanjutnya atau tahap 9 adalah mengidentifikasikan semua file atau penyimpanan data, mengidentifikasikan setiap data temporer atau permanen, dan mengidentifikasikan setiap arus data ke dalam dan keluar. Yang selanjutnya ada mengidentifikasikan semua sumber dan tujuan data. Pada tahap ini, semua data dimasukkan ke dalam diagram arus data. Yang ke-11 ada memberi nama semua elemen diagram arus data. Ada kecualian untuk arus data ke dalam atau keluaran penyimpanan data. Seperti nama penyimpanan data biasanya diperlukan untuk mengidentifikasikan arus data. Elemen-elemen data sebaiknya diberikan nama yang unik dan deskriptif yang mewakili apa yang diketahui tentangnya. Yang selanjutnya ada membagi atau subbagian diagram arus data. Diagram arus data yang kacau sulit dibaca dan dipahami. Jadi perlu adanya 5 atau 7 proses pada satu halaman, dikomposisikan diagram konteks ke dalam proses level tinggi. Nah, yang selanjutnya ada pemberian nomor yang berurutan pada setiap proses. Hal ini akan membantu Anda. Jadi, diberikan nomor yang berurutan pada setiap proses mulai dari yang lebih rendah atau lebih tinggi terlebih dahulu supaya membantu pembaca untuk menavigasikan antar level diagram arus data. Yang selanjutnya ada tahap penyempurnaan diagram arus data. Proses arus data selama beberapa kali, sehingga setiap langkah tambahan membantu menyempurnakan diagram dan mengidentifikasikan titik penting. Aturlah diagram arus data untuk mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Dan yang tahap terakhir adalah mempersiapkan salinan akhir. Jangan mengizinkan garis arus data saling melingkar satu dengan yang lain. Jika dibutuhkan, ulangi penyimpanan atau tujuan data. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.